Setelah Anda mendapatkan gambaran dan pemahaman tentang definisi, pengertian, dan manfaat dari desain organisasi, maka selanjutnya kita perlu memahami prinsip-prinsip penting dalam melakukan proses desain organisasi. Sebelumnya patut Anda ketahui bahwa dalam desain organisasi terdapat beberapa elemen yang perlu Anda masukkan ketika mendesain sebuah organisasi di perusahaan Anda. Yang pertama, strategi, yaitu mengapa bisnis tersebut ada dan keuntungan apa sih yang dimilikinya dibandingkan dengan pesaing dari industri sejenis. Kedua, struktur, yaitu bagaimana orang-orang yang ada di dalam organisasi diatur secara hierarkis. Kemudian ketiga, yaitu sistem, yang merupakan proses untuk mengirimkan laporan departemen, memberi penghargaan kepada karyawan, atau mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya adalah proses, yaitu sebuah metode dan teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pekerjaan mereka. Lalu orang, yaitu jenis talenta yang diperlukan dan harus dipekerjakan di seluruh departemen untuk memenuhi tujuan dari perusahaan. Lalu yang terakhir adalah budaya, yaitu yang berupa komunikasi, kolaborasi, atau mungkin gaya manajerial. Lalu ketika kita berbicara prinsip-prinsip dalam mendesain organisasi, maka sesungguhnya ada 5 prinsip dasar yang patut kita perhatikan. Prinsip desain organisasi yang pertama adalah prinsip spesialisasi. Di sini ketika Anda mendesain organisasi di perusahaan Anda, maka perlu disadari adanya satu batasan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan keterampilan tertentu yang memang diperlukan untuk menunjang tujuan dari organisasi. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip koordinasi, yaitu sebuah organisasi dalam melakukan kegiatannya harus saling berkoordinasi sebagai satu kesatuan. Pada prinsip ini dapat berupa unit bisnis, fungsi bisnis, unit sumber daya inti, unit layanan bersama, proyek atau mungkin unit induk. Sehingga tantangan yang akan kita hadapi ketika menerapkan prinsip koordinasi ini adalah munculnya satu kecenderungan bahwa koordinasi antar departemen ternyata sulit dilakukan. Sehingga harus Anda pastikan ketika mendesain organisasi sangat perlu untuk mempertimbangkan konsep koordinasi berdasarkan alur proses bisnis yang artinya tanggung jawab harus diletakkan dalam satu unit kerja yang sama ketika beririsan kuat. Lalu berikutnya, prinsip yang ketiga adalah prinsip pengetahuan dan kompetensi, di mana tanggung jawab harus dialokasikan kepada seseorang atau sekelompok tim yang paling sesuai untuk melakukan pekerjaan tersebut. Artinya penempatan seseorang atau unit atau tim di dalam unit kerja harus benar-benar memiliki pengetahuan dan keunggulan atas keahlian sebagai sebuah pertimbangan utama. Sehingga di sini seorang pimpinan puncak tidak boleh terlibat dalam setiap keputusan, terutama keputusan-keputusan yang bersifat operasional dan mengandung kekhususan tertentu, tetapi lebih melihat kepada satu aspek strategis atau helikopter view. Lalu kemudian prinsip yang keempat, yaitu prinsip kontrol dan komitmen. Dalam prinsip ini berbicara tentang kontrol yang efektif yang bertujuan untuk mempertahankan keterlibatan dan komitmen dalam unit kerja atau tim Anda. Di sini artinya keputusan dibuat oleh individu atau tim terkait yang diberikan wewenang untuk
mengambil keputusan langsung tanpa perlu menunggu seorang pimpinan puncak untuk memutuskan. Dan yang terakhir adalah prinsip inovasi dan adaptasi, di mana sebuah desain organisasi harus benar-benar cukup fleksibel untuk beradaptasi atas dunia yang memang terus-menerus berubah. Sehingga di sini sebuah desain organisasi harus mampu mendukung pengembangan strategi dan beradaptasi dengan perubahan di masa depan.